Rahimam pundaria kaksik Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru peran kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, perizinan investor di Pantai Kelingking, Nusa Penida hanya bangunan di atas tebing. Tinjau lokasi bencana, Prabowo pastikan penanganan bencana berjalan cepat. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, terkait polemik mengenai perizinan lift kaca Pantai Kelingking di Nusa Penida Klungkung, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan dalam rapat paripurna DPRD Bali di Wiswa Sabe, proyek ini hanya memiliki izin membangun struktur di atas tebing seperti loket tiket, namun tidak ada izin untuk membangun lift kaca keseluruhan. Bangunan konstruksi lift kaca pada tebing dan pantai melanggar tata ruang, pemanfaatan ruang laut, dan lingkungan. Lebih lanjut, Wayan Koster menyatakan pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida ilegal dan tidak berizin lengkap. Mengenai perizinan diklaim investor dari Pemkab Klungkung, investor hanya memiliki izin membangun struktur di atas tebing seperti loket tiket, namun tidak untuk bangunan lift kaca keseluruhan.
Gubernur Koster mengapresiasi dari kerja Pansus TRAP DPRD Bali atas temuan dan rekomendasi terkait bangunan struktur lift kaca ini melanggar tata ruang dan lingkungan. Atas pelanggaran pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kabupaten Klungkung resmi menghentikan seluruh kegiatan pembangunan lift kaca di kawasan Pantai Klingking. Gubernur berharap pembongkaran dilakukan secara mandiri dalam waktu 6 bulan. Mengenai adanya keberatan warga Nusa Penida atas penghentian, ia mengatakan keputusan sudah tepat dan tidak bisa dibatalkan. Selanjutnya, Pemprov bersama Pemkab Klungkung menyusun konsep penataan baru untuk akses Pantai Klingking dengan tangga yang lebih ramah lingkungan dan lebih murah, menggantikan rencana sebelumnya untuk lift kaca. Proyek lift kaca yang sudah terlanjur dibangun harus dibongkar, sementara penataan baru dengan tangga akan menjadi konsep utama untuk akses yang lebih hijau dan berkelanjutan. Itu kan aspirasi, silakan. Nggak mungkin dilanjutkan. Pelanggaran udah lihat kan tadi. Tapi Bupati maunya nanti Nusa Penida itu dikelola sama pengusaha yang membuat. Oh, tentu bukan di situ. Usahanya lain. Tapi masih bisa Pak. Ya, ada konsep yang sangat bagus yang dimiliki Pak Bupati. Dia memelihara alamnya, tidak merusak alam. Dia melekat di situ. Jalan tradisionalnya itu ditata dengan tangga yang sangat bagus dengan bahan alami. Kalau itu jadi bagus. Tangga ke bawah itu ya Pak Gubernur? Apa? Ya tangga. Apa saja yang di ACC kalau untuk mau mengelola Nusa Penida itu selain jalannya Pak? Apakah bisa dipenuhi sebuah restoran? Oh, di atas daratan kan boleh dengan radius di agak jauh dari tebingnya, biar nggak berbahaya. Sementara itu, rapat paripurna ke-15 DPRD Provinsi Bali masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 mengagendakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali, yakni Raperda Perlindungan Pantai dan Sempadan Pantai, untuk kepentingan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, pandangan umum diberikan kepada Raperda tentang pendirian perusahaan umum daerah Kerte Bawana Sanjiwani. Raperda tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya, pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif DPRD Bali tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Raperda Provinsi Bali tentang pengendalian toko modern berjejaring dan pengendalian alih fungsi dan alih kepemilikan lahan produktif dan sawah serta praktik nomine. Winata Daniana, Bali TV. Isu mengenai rencana gugatan investor atas rekomendasi pembongkaran lift kaca di Pantai Klingking kembali mencuat dan menimbulkan perhatian publik. Proyek tersebut sebelumnya dinyatakan melanggar aturan tata ruang sehingga pemerintah merekomendasikan pembongkaran penuh. Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan DPRD Bali Made Suparto menegaskan bahwa seluruh konstruksi di kawasan pesisir, tebing, dan laut berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi serta pusat. Proyek lift kaca itu dinilai tidak memiliki izin apapun, termasuk izin pemanfaatan ruang dan persetujuan pembangunan gedung PBG. Dari aspek hukum tidak terdapat ruang untuk membenarkan pembangunan tersebut karena masuk kategori pelanggaran pidana berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang serta Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Setiap aktivitas pembangunan di zona terlarang dapat dikenai sanksi pidana, sehingga upaya mencari pembenaran hukum dinilai mustahil dilakukan. Proyek itu juga berada pada area yang secara regulasi tidak boleh dikembangkan. Pemerintah menilai langkah terbaik adalah menjalankan rekomendasi sesuai aturan agar tidak memicu kekacauan dalam penegakan hukum tata ruang. Bagaimana bisa gugatan jalan untuk mencari penyelesaian masalah? Orang jelas itu tadi kan yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu narasinya itu konstruksi itu kan semua kewenangannya provinsi dan kewenangan pusat. Pinggiran tebing, kemudian itu konstruksi, bangunan lift, dan kemudian laut itu kan kewenangan provinsi, sama sekali nggak ada izinnya itu. Apa sekarang celah hukumnya? Kalau kita lihat fakta dan peristiwa hukum itu nggak ada.
jelas sama sekali mau mendapatkan keadilan di mana mau cari di lembaga-lembaga peradilan, lembaga-lembaga hukum dalam arti sekarang pengadilan negeri dan sebagainya itu kan sudah pasti pertimbangannya fakta dan pertimbangan yuridis. Jadi dari pansus kecil kemungkinan lah, kalau sudah pasti kuat, sudah pasti tidak terkalahkan itu. Bahkan itu kalau bisa dibelokkan sedikit oleh pemerintah itu ada pidananya itu. Pengguna ruang siapapun itu ya, pengusaha, pengembang, siapapun atau barang siapa pengguna ruang itu kena pidana kalau di tempat-tempat yang dilarang. Ini kan sudah jelas itu pinggir tebing nggak boleh, itu laut itu nggak boleh, konstruksi dan lift kaca nggak ada izin, nggak ada PPG-nya, apanya lagi itu sudah pelanggaran pidana. Situasi ini mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pemanfaatan ruang di Bali. Pemerintah berharap penanganan yang tegas dapat menjadi contoh bagi investor untuk lebih memahami batasan hukum di kawasan wisata yang memiliki sensitivitas ruang tinggi. Yana dan Winata, Bali TV. TPS 3R Padang Sambiang overload. Pasca Galungan dan Kuningan, kemacetan TPA Suwung jadi momok. Kami segera kembali dengan laporan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Amco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu, Bidan. Om Swastiastu. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Gimana Ibu, Bapak ada yang bisa Tiang bantu? Rencananya Tiang mau pasang KB Bu Bidan. Ya Bu Bidan, soalnya anak kami masih kecil-kecil Bu Bidan. Wujudkan keluarga berencana untuk menghasilkan keluarga berkualitas dengan ber-KB. Paskes selalu siap membantu itu. Di Kabupaten Bangli, Paskes sudah ada di mana-mana. Gratis, terjangkau, dan pastinya aman. Pilih KB yang sesuai dengan kondisi tubuh aseptor. Ada pil KB, KB suntik, kondom, implan, dan IUD. Kalau semua tidak cocok dan tidak ingin punya anak lagi, pakai MOW dan MOP. Untuk kesehatan ibu dan bayi Anda, percayakan sama Paskes terdekat. Masyarakat Bangli, rencanakan selalu pernikahan Anda. Mari ber-KB untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Paskes di sekitar siap membantu kesehatan ibu dan bayi Anda. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
Pemirsa, krisis sampah di Bali kembali menghantui. Pasca perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, sejumlah tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle atau TPS 3R mulai kolaps. Sampah menumpuk yang bahkan sudah berlangsung selama 3 minggu. Sorotan tajam kini diarahkan pada ketidakmampuan penanganan dengan biang keladi utama, kemacetan parah di tempat pemrosesan akhir atau TPA Suwung. Inilah kondisi real di TPS 3R Desa Adat Padang Sambian. Sejak Sugian Jawa hingga pasca Kuningan, sampah dari 14 banjar adat atau 21 lingkungan Kaling Pokling yang mencapai volume 15 ton per hari atau setara 10 truk setiap hari ini kini menggunung tak terkendali. Ana Agung Putu Marhendra Putra, Ketua Bupda Desa Adat Padang Sambian yang bertanggung jawab atas pengelolaan TPS 3R ini angkat bicara dengan nada putus asa. Ia berharap pemerintah harus hadir dalam menanggulangi sampah ini. Kondisi sampah di TPS 3R Padang Sambian mungkin seperti kita lihat bersama, bahkan viral lah, bahwa kondisi TPS sampah menumpuk setelah hari raya, dari Sugian Jawa sampai pasca Kuningan ini, di mana dalam hal ini kami tidak bisa berbuat apa-apa selaku Ketua Bupda, karena peranan pemerintah harus ada di sini. Karena persoalan yang paling inti mengangkut sampah dari TPS 3R ke TPA terjadi kemacetan di TPA. Oleh sebab itu sampai detik ini, hari ini, per hari ini, semestinya maksimal dapat pengangkutan karena kemacetan di TPA. Ternyata kami dapat 10 truk sedangkan sampah sudah menumpuk dari 3 minggu. Inilah yang terjadi, sehingga dalam hal ini kami mengharapkan pada peran serta pemerintah. Walaupun kami bekerja sama dengan swakelola mandiri, tetapi kemampuan swakelola mandiri untuk membuang sampah ke TPA tidak mampu juga karena terjadi kemacetan. Meskipun Bupda Padang Sambian telah menjalin kerjasama dengan swakelola di tingkat kelurahan untuk pemungutan sampah, kemampuan mereka terhenti di gerbang TPA. Bupda sendiri hingga kini belum bisa mandiri penuh karena belum memiliki transportasi pengangkut sampah yang memadai. Keterbatasan ini diperburuk oleh masalah di hilir. TPA Subung kemacetan dan akses yang buruk akibat lumpur mengubah jalur pembuangan sampah menjadi neraka, membuat puluhan ton sampah tertahan di TPS 3R. Bupda Padang Sambian dalam pengelolaan sampah di TPS 3R bekerja sama dengan swakelola mandiri yang ada di tingkat kelurahan. Swakelola mandirilah yang memungut sampah di pelanggan dan memungut pembayaran di pelanggan. Setelah itu dia punya kewajiban sesuai dengan keputusan Paruman Desa yang tertuang di Late Pecingkraman Desa membayar 5.000 ke unit pengelolaan sampah di bawah Bupda. Yang notabene-nya dibagi lagi 3.000 kepada sub UPS Banjar, 2.000 rupiah ke unit pengelolaan sampah. Di samping itu pendapatan kami terdiri dari jumlah muji yang masuk, yang per bulan Oktober dari 10.000 kami naikkan menjadi 25.000. Tujuannya apa? Meningkatkan pendapatan. Karena kalau kami tidak naikkan, tentu kami operasionalnya akan tidak berjalan. Dan ini sudah terjadi kesepakatan, sudah berjalan. Sehingga Astongharo apa yang kami jalankan, andai kata sampah dalam keadaan normal tidak terjadi kemacetan. Ini persoalannya kan kemacetan dari TPA. Menanggapi krisis ini, pihak pemerintah setempat membenarkan adanya masalah volume dan distribusi yang tersendat. Mungkin dari pemerintah yang berwenang, yang harap secara berkala permasalahan dari hulu ke hilir niki ditindaklanjuti secepatnya, karena warga banyak yang sudah komplain dan kami yang bersinggungan langsung di masyarakat menjadi garda terdepan terkait respon permasalahan masalah sampah.
ironis, di tengah gencarnya kampanye pariwisata bersih di Bali, persoalan dasar seperti sampah justru menjadi bom waktu ekologi dan kesehatan. Pemerintah didesak agar tidak hanya meminta ketertiban di hilir, namun juga segera menyelesaikan kemacetan akut dan masalah infrastruktur di TPA Suwung. Indrawan, Bali TV. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025, SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara menggelar apel bendera yang diikuti seluruh siswa dan para guru di halaman sekolah setempat. Peringatan ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kompetensi guru dan memperkuat semangat pengabdian para pendidik. SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara menggelar apel bendera dan ramah tamah serangkaian Hari Guru Nasional pada Senin 1 Desember 2025. Peringatan Hari Guru ini merupakan momentum penting untuk memperkuat semangat pengabdian para pendidik. Tahun 2025, peringatan Hari Guru mengusung tema Guru Hebat Indonesia Kuat yang menegaskan peran sentral guru sebagai pilar utama penggerak perubahan dalam ekosistem pendidikan. Kasih Kurikulum Bidang SMK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali IGD Agus Rai mengatakan peringatan Hari Guru ini patut dimaknai sebagai momentum penting bagi guru untuk peningkatan kompetensi. Terlebih SMK harus selalu link and match keterkaitan dan kesepadanan dengan dunia industri sehingga kompetensi yang dimiliki guru harus disesuaikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Tentunya di dalam Hari Guru ini momentum yang terpenting adalah bagaimana para guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya, apalagi kita di SMK yang harus selalu link and match dengan industri, sehingga kompetensi harus disesuaikan dengan dunia usaha dan industri. Tentunya bagaimana pendidikan vokasi khususnya di SMK Cakra Nusantara memang selalu dibutuhkan SDM-nya, alumninya oleh dunia usaha, dunia industri. Tentunya bagaimana nanti ke depannya alumni lulusan kita disiapkan khususnya tidak hanya fokus di dunia pariwisata aja, jadi bagaimana kita ketahui pariwisata sudah mengalami kejenuhan, tentunya di Cakra Nusantara ini satu-satunya SMK berkenaan dengan penerbangan tentunya diharapkan komitmennya tetap kuat dengan goyah dibalu tetap untuk industri penerbangan. Hal senada disampaikan pengawas pendamping SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara Dewa Made Kamajaya. Dengan peningkatan kompetensi guru akan menciptakan guru hebat yang akan mampu mencetak lulusan berkualitas. Untuk itu seluruh siswa diharapkan senantiasa menghormati para guru. Momentum yang bisa dipetik dalam acara Hari Guru yang seharusnya Hari Guru Nasional yang seharusnya dilaksanakan tanggal 25 kemarin ya. Jadi diundur bertepatan juga dengan Hari Korpi hari ini ya. Jadi kami sangat bangga ya. Jadi dengan guru-guru sekarang dan juga menghimbau untuk selalu meningkatkan kompetensinya ya. Karena dengan slogan kalau sudah guru hebat Indonesia kuat. Untuk itu kami sangat bangga kepada guru-guru kami dan juga menghimbau kepada para orang tua untuk senantiasa menghormati guru. Karena tanpa guru kita tidak menjadi apa-apa. Usai upacara, acara dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah dan penyerahan penghargaan kepada para guru. Sukma, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Tinjau lokasi bencana, Prabowo pastikan penanganan bencana berjalan cepat. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat
Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke daerah yang dilanda bencana di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak. Prabowo juga memastikan proses penanganan bencana berjalan dengan cepat. Presiden Prabowo Subianto pada Senin pagi bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju wilayah terdampak bencana alam di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo akan meninjau sejumlah titik yang mengalami kerusakan sekaligus memastikan proses evakuasi dan pemulihan berjalan sesuai standar penanganan bencana. Daerah pertama yang akan dikunjungi adalah wilayah Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Sesampainya di lokasi, Presiden didampingi sejumlah menteri dan pejabat terkait lainnya langsung menuju area Gor Pandan yang menjadi pusat koordinasi penanganan bencana. Di lokasi tersebut, Presiden meninjau dapur umum dan memastikan kebutuhan logistik masyarakat terdistribusi dengan baik. Selain itu, Presiden juga meninjau posko kesehatan dan posko pengungsian yang saat ini menampung warga dari sejumlah kecamatan terdampak banjir. Presiden Prabowo juga tampak berinteraksi dengan warga terdampak terkait kondisi keluarga dan rumah saat banjir terjadi. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa langkah darurat telah dilakukan dengan baik dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Presiden menekankan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting.
Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Usai dari Tapanuli Tengah, Presiden beserta rombongan kemudian bertolak menuju Aceh Tenggara untuk meninjau dan memastikan proses penanganan bencana di wilayah tersebut berjalan cepat. Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) hingga Minggu 30 November malam, jumlah korban tewas dan hilang terus bertambah. Di antaranya di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal mencapai 217 orang, sementara korban hilang mencapai 209 orang. Sedangkan di Aceh, jumlah korban meninggal mencapai 96 orang dan hilang 75 orang. Sementara di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal sebanyak 129 orang dan hilang 118 orang. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring proses evakuasi yang masih berjalan hingga hari ini. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan, jembatan, jaringan energi, telekomunikasi, hingga layanan kesehatan. Juli Soeharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Pemirsa, pentingnya generasi muda memahami politik dinilai semakin mendesak di tengah dinamika demokrasi yang terus berkembang. Rendahnya arah pembinaan politik bagi anak muda membuat pemahaman mereka terhadap proses politik belum merata dan cenderung diperoleh secara parsial. Ketua Dewan Penasehat Forum Bela Negara FBN Republik Indonesia Ide Bagus Putu Madag SHMH menilai bahwa penguatan literasi politik perlu dimulai dari mengidentifikasi kelompok muda yang memiliki minat dan kompetensi awal di bidang politik. Mereka dinilai sebagai calon-calon kader yang berpotensi dikembangkan melalui pembinaan yang lebih intensif. Pendekatan ini dinilai lebih efektif daripada memberikan pendidikan politik secara seragam kepada seluruh generasi muda tanpa mempertimbangkan ketertarikan dan relevansi bidang yang mereka tekuni. Partai politik sejatinya telah memiliki mekanisme pendidikan politik internal, namun materi dan arah pembinaannya kerap dipengaruhi kepentingan masing-masing partai. Karena itu, keterlibatan pemerintah dipandang penting untuk memberikan perspektif yang lebih netral dan menekankan pembedaan antara kepentingan negara dan kepentingan partai. Dengan demikian, generasi muda dapat memahami politik secara lebih objektif dan proporsional. Sekarang kalau generasi muda saya simpulkan secara generalisir, kurang tepat adanya arahan-arahan baik secara partai politik maupun organisasi tertentu menanamkan politik kepada anak-anak muda dalam arti keseluruhan. Sebenarnya yang paling pas menurut saya pribadi, di daerah-daerah partai dimanapun pasti ada generasi muda yang memang tertarik di bidang politik, dari caranya dia kuliah lain sebagainya. Lebih baik kita mengintensifkan itu dulu, memberikan arah daripada pembinaan itu sehingga nantinya kadar-kadar politik yang punya kualitas bisa kita dapatkan dari sana. Tidak terlepas dari apa yang ditanyakan tadi itu, politik itu kan sangat berpengaruh dalam keadaan negara, khususnya kepartaiannya. Partai itu juga sangat mempengaruhi. Sekarang dalam praktek, kan di tiap-tiap partai politik itu pasti ada pendidikan politik, kan gitu ya. Namun demikian bagaimana dan apa yang akan diminta dari pendidikan politik itu, inilah perlunya pemerintah ikut campur. Supaya penjelasannya jangan hanya dari partai. Karena tidak menutup kemungkinan seorang tokoh politik nantinya tidak saja berada di partai, kan gitu ya. Tokoh politik itu berada di pemerintahan juga, supaya dia bisa membedakan mana kepentingan negara, mana kepentingan partai.
Kekuatan demokrasi ke depan diyakini sangat dipengaruhi kualitas generasi muda yang memahami politik secara matang. Dengan pembinaan yang tepat, mereka dapat tumbuh menjadi tokoh-tokoh yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Harapannya langkah ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya pemimpin masa depan yang berintegritas dan berwawasan luas. Yana, Bali TV. Sinkronisasi perizinan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, daerah diminta lebih siap dan tanggap. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpent aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Untuk mewujudkan kelungkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gemasanti, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Marjang disampun anak ke alit nekli metapang kalau ke bos mepandes utawi misangi masih kamu antar ketua Banjar Jakarta Selatan di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 Pemirsa, sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan perizinan di Indonesia mengalami perubahan signifikan, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Meski Bali telah lama menerapkan otonomi daerah dan memiliki kewenangan menetapkan aturan perizinan di wilayahnya sendiri, Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa seluruh perizinan yang berkaitan dengan investasi kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang ditarik ke pusat ini mencakup seluruh hal terkait investasi berskala menengah hingga besar, termasuk pembangunan hotel, industri, dan investasi oleh pemodal asing. Namun, untuk pembangunan rumah tinggal, kewenangan tetap berada pada pemerintah daerah. Menurut Profesor Rumawan Salain, sebelum sebuah perizinan investasi dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memegang peran penting dalam proses pengajuannya. Semua pengajuan tetap melalui daerah, baik itu kota, kabupaten, provinsi, maupun pusat. Namun dalam pelaksanaannya harus dipahami urutan dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Rumawan Salain menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja, apabila proses perizinan tidak diselesaikan oleh pemerintah kabupaten atau provinsi dalam waktu 1 minggu, maka pemerintah pusat berhak mengeluarkan langsung perizinan tersebut melalui sistem OSS. Ini berarti pemerintah daerah harus siap, cepat, dan tanggap, jangan sampai melewati batas waktu 1 minggu, karena jika lewat, kewenangannya otomatis diambil alih pusat.
kalau kita kaitkan otonomi itu masing-masing wilayah memiliki ketentuan tersendiri, sehingga dengan demikian investasi yang akan masuk ke seluruh wilayah Indonesia itu tidak ada kesatuan pandang. Nah, inilah yang akhirnya diatur setelah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, maksudnya biar bisa lebih cepat investasi ini berlangsung di wilayah Nusantara kita itu. Lahirlah proses perizinan yang disebut dengan OSS. Kalau tidak salah namanya online single submission. Jadi tunggal di pusat prosesnya. Dan itu tidak ada sentuhan dalam arti tatap muka begitu, tidak, semua proses dilalui melalui kecanggihan digital, melalui hubungan elektronik digital. Jadi semua proses melalui mesin, kita katakanlah, dibantu begitu, dan semua format sudah dibuat. Hanya saja menurut pandangan saya, karena kaitkan dengan investasi atau pengembangan tata ruang di Bali khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek investasi, tampaknya mungkin ada beberapa hal yang memang tidak bisa secara lokus, secara peraturan setempat yang tempo hari memiliki kekhasan atau keunikan di masing-masing wilayah, khususnya di Bali, sepertinya tidak tertampung. Katakanlah misalkan bicara Bisama, misalkan itu tidak kelihatan. Jadi dia bersifat nasional, sehingga portofolio atau form yang dibuat itu secara nasional sama. Jadi seseorang mendaftar, misalkan dia akan membangun hotel di satu wilayah di Bali ini, dia masukkan, dapatkan nanti NIB dan seluruh proses dan seterusnya harus melengkapi, ada UKL, UPL dan lain-lainnya. Lebih lanjut, Profesor Rumawan mengatakan kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan antara aturan OSS dengan realisasi di daerah. Ia mencontohkan beberapa proyek di Bali yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang justru didahului oleh keluarnya perizinan dari OSS. Padahal dokumen lingkungan hidup seperti UKL, UPL belum selesai. Ini menimbulkan masalah. Ada proyek yang tiba-tiba sudah mulai membangun padahal proses yang seharusnya diselesaikan lebih dahulu belum tuntas. Artinya ada ketidakharmonisan antara sistem perizinan yang diatur melalui OSS dengan kondisi faktual di lapangan. Melihat kondisi tersebut, Profesor Rumawan menekankan perlunya tinjauan ulang terhadap tata kelola perizinan baik dari segi waktu maupun alur proses. Tujuannya agar setiap tahap jelas mana yang wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang di Bali. Hendra, Bali TV. Pemirsa, dunia medis terus berkembang dengan berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu terobosan yang semakin mendapat perhatian adalah terapi regeneratif yang merupakan pendekatan medis yang berfokus pada pemulihan sel pada tubuh manusia. Dengan metode regeneratif sel diyakini dapat memulihkan pada penderita kencing manis, kanker maupun masalah kulit. Terapi regeneratif sel adalah metode pengobatan yang dirancang untuk memperbaiki atau menggantikan sel, jaringan, atau organ yang rusak agar bisa berfungsi kembali seperti semula. Hal ini berbeda dari pengobatan biasa yang hanya meredakan gejala. Terapi ini membantu tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri secara alami. Pemulihan cepat salah satu keuntungan terbesar dari terapi regeneratif adalah kemampuannya untuk mempercepat proses penyembuhan. Dengan merangsang regenerasi sel, jaringan yang cedera dapat pulih lebih cepat dibandingkan dengan metode pengobatan konvensional. Terapi regeneratif memberikan solusi yang berfokus pada penyembuhan atau perbaikan jaringan sehingga dapat mengurangi penggunaan obat-obatan jangka panjang. Menurut Dr. Ayu Widyaningrum yang telah menerap terapi bagi ratusan pasiennya dengan menggunakan sebuah mesin, darah pasien sekitar 50 cc diambil, diolah dan dikembalikan pada tubuh pasien. Dinilai optimal memberi sembuhan serta tidak kembali menjadi ketergantungan obat. Saat ini dokter-dokter di Indonesia telah mempunyai inovasi yang bagus untuk penyakit-penyakit regeneratif sel serta mampu bersaing secara global. Dengan ini kita bisa bersaing secara global bahwa sekarang dokter di Indonesia juga berkompeten dan mempunyai inovasi yang luar biasa bagus untuk penyakit-penyakit regeneratif di Indonesia. Regeneratif sel itu dia menggunakan darah, ya Pak ya. Jadi darah pasien itu dia diambil sekitar 50
cc, kemudian dimasukkan ke alat khusus dan reagen khusus, kemudian nantinya growth factor, interleukin, dan stem cell-nya dimasukkan kembali ke tubuh. Jadi dia memperbaiki jaringan, memperbaiki sel. Jadi pada pasien-pasien misalnya kencing manis, itu dia memperbaiki sel pankreasnya, sehingga penggunaan obat yang tadinya menggunakan insulin, dia mungkin karena kadar sel pankreasnya banyak yang membaik, jadi dia tidak menggunakan insulin lagi, beralih ke obat. Nah, yang tadinya mungkin menggunakan obat, dia hanya beralih ke lifestyle saja. Ditambahkan metode pelayanan terapi regeneratif sel yang telah diterapkan sejak hampir 10 tahun ini telah mengantarkannya dalam meraih ACES Award 2025 maupun MURI. Rai Swantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu. Kami segera kembali dengan laporan polisi amankan warga negara asing ugal-ugalan di jalan dan membawa narkoba di Canggu. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyusung sejebak Jakab Pejen, pengempon Dijang selaku anggota pengalihan itu pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, jajaran Polres Badung mengamankan warga negara Prancis yang berulah di Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Warga asing ini kedapatan membawa narkotika jenis kokain dan ganja ketika petugas Polantas sedangkan melakukan pengaturan arus lalu lintas terkait kunjungan seorang Menteri RI ke wilayah Kuta Utara. Video rekaman penangkapan pelaku berinisial Ki AAS, 35 tahun asal Prancis ini viral di media sosial. Bahkan Kapolres Badung ikut terjun dalam penangkapan pelaku pada Jumat 23 November tersebut di pinggiran jalan Pantai Batu Bolong, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Menurut Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara, saat itu personel Satlantas Polres Badung bersama Polsek Kuta Utara tengah melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di Simpang Pipitan, Canggu terkait pengamanan kunjungan salah seorang menteri ke wilayah Kuta Utara. Perhatian personel yang bertugas tertuju pada seorang WNA yang membawa sepeda motor ADV 350cc berkendaraan secara ugal-ugalan dan menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Di samping itu, pelaku juga melakukan pelanggaran kasat mata dengan tidak memakai helm dan motor tidak dilengkapi TNKB. Ketika diberhentikan, pelaku menolak dan hampir mencelakai petugas serta kabur menuju jalan Pantai Batu Bolong. Akhirnya petugas gabung langsung melakukan pengejaran dan berhasil diamankan. Namun pelaku tetap berusaha melarikan diri dan perlawanan sehingga memicu kemacetan. Setelah dilakukan penggeledahan pada saku celana kanan, petugas menemukan 2 pot vape berisi cairan THC, gulungan plastik berisi ganja, 1 botol berisi cairan THC. Sementara pada saku celana sebelah kiri ditemukan 2 pot vape yang berisi cairan THC dan 1 plastik klip kokain.
Selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke tempat tinggalnya. Di sebuah villa di Banjar Pengayahan, Desa Cemagi, kembali ditemukan 3 buah kotak kertas putih yang di dalamnya berisi 147 Ford Pip yang belum berisi cairan, 1 bendel plastik klip kosong, 1 buah alat suntik, 5 HP, dan 1 samurai. Dan menemukan sejumlah barang bukti pada kedua belah kantong celana dengan rincian sebagai berikut. Kantong celana sebelah kanan ditemukan 2 pot vape warna hitam yang berisi cairan THC, gulungan plastik dan di dalamnya berisi ganja, kemudian 1 botol plastik dan 1 botol kaca yang masing-masing dalamnya berisi cairan THC. Kemudian yang kedua, saku celana sebelah kiri ditemukan 2 pot vape yang berisi cairan THC, 1 plastik klip diduga kokain, dan 1 unit handphone. Hasil interogasi pelaku mengaku mendapatkan semua narkotika tersebut dari seseorang wanita yang tidak dikenalnya di wilayah Canggu dan hanya bertemu 1 kali pada 10 bulan lalu. Wanita tersebut memberikan pelaku semua narkotika tersebut karena akan pergi ke luar negeri. Pelaku mengaku hanya menggunakan ganja, sementara dalam pemeriksaan urinnya positif mengandung THC. Pelaku mengaku mendapatkan semua narkotika tersebut dari seorang wanita yang tidak dikenalnya di wilayah Canggu, hanya bertemu sekali sekitar 10 bulan yang lalu. Wanita tersebut memberikan semua narkotika tersebut karena akan pergi ke luar negeri. Ki AAS disangkakan pasal 111 ayat 1 dan 112 ayat 1 atau 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, wisata Taman Inspirasi Muntik Siokan, Intaran Sanur, Denpasar Selatan kembali menyajikan pengalaman unik yang memukau wisatawan. Salah satu daya tarik utamanya, wahana naik unta, sukses memberikan kesan mendalam bagi para pengunjung yang sebagian besar mengaku baru pertama kali menaiki hewan khas Timur Tengah ini. Para wisatawan yang mencoba sensasi berkeliling di tepi pantai berpasir putih Sanur di atas punggung unta mengungkapkan rasa gembira dan terkejut mereka. Pengalaman ini dinilai sangat berkesan dan berbeda dari aktivitas wisata pantai lainnya di Bali. Saat Umanis Kuningan kemarin, Delicia berbagi kegembiraannya. Mengaku sebelumnya pernah juga naik kuda dan ini pertama kalinya naik unta dan perasaannya sangat senang. Sementara itu, Agung Tirta menambahkan sensasi naik unta dengan latar belakang pantai Sanur itu benar-benar pengalaman yang langka. Ini menjadi nilai tambah yang luar biasa bagi wisata Muntik Siokan. Seru sih, kayak ibu udah berumur begini ya, masuk nenek-nenek. Kalau dulu kan nggak ada. Berarti baru pertama kali ibu naik unta? Oh nggih. Menurut ibu bagaimana nih kalau wisata naik unta di sini? Bagus, jadi ada nuansa baru ya. Kalau apa ya, ini kan biar ramai, seru. Ini pernah kuda. Kuda ya, gimana bedanya dengan kuda? Sama aja, cuma lebih tinggi dia. Kali ini naik kuda. Gimana ya, bagus sih, tapi pengunjungnya dikit. Sensasinya beda. Nah, gimana sensasinya? Gimana sensasinya? Kayak gimana ya, kayak gitu. Manajemen Muntik Siokan Intaran mengungkapkan rasa syukurnya atas tanggapan positif dari para pengunjung. Mereka berharap wahana naik unta ini dapat terus menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang mencari pengalaman liburan yang berbeda dan berkesan di Pulau Dewata. Indrawan, Bali TV. Ya, pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Menyakapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.